Ya, lanjut sama gitu. ke narasumber berikutnya, Mbak Heni Supolo. Apakah sudah Sudah, monitor, Mbak? sudah, terima kasih. Oke, apa kabar, Mbak? Sehat kan? Baik, Alhamdulillah. Selamat sore semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Mbak, kita lihat fenomena AN dan juga survei lingkungan belajar. Nah Mbak Heni ini kan banyak mendampingi para guru dan juga bicara tentang kebinekaan. Nah ini melihat begini, eh, tadi tuh Mbak, banyak yang ngeri-ngeri sedap mau ngisi survei ini kan begitu. Gimana? Silakan Mbak. Saya merasa yang ngeri-ngeri itu punya alasan buat ngeri-ngeri. Ini Oke. dalam dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, kalau apa yang ada di screen cap yang sudah beredar itu adalah bagian dari survei itu sendiri, ini kan memudahkan terjadinya reka sepakat ya, memudahkan terjadinya orang-orang yang mengisi karena dia tahu bahwa lebih baik mengisi seperti itu. Bukan soal jujur dan tidak jujur, tapi memang pertanyaannya adalah pertanyaan yang mudah sekali ditebak. Dan kalau kita bicara kebinekaan, kita tuh kan bicara kesadaran dan pembuktian dalam keseharian. Seberapa jauh ini bisa ditangkap dari asesmen nasional itu. Itu yang pertama. Lalu sebetulnya lepas dari soal pendekatan ya, saya tuh ingin tahu seberapa gentingnya sih ini sampai harus dilakukan bulan depan misalnya, atau taruhlah akhir bulan depan, atau taruhlah Oktober, atau taruhlah November, pada saat pandemi ini, sementara kita tahu persis bahwa guru-guru kita ini butuh pendampingan. Gitu. Guru-guru kita ini sangat membutuhkan pendampingan, butuh teman-teman belajar, butuh orang-orang yang bisa bersama dengan mereka menghadapi apa yang mereka hadapi saat ini. Belum lagi dalam asesmen nasional ini, kan sebetulnya murid itu belum melakukan tatap muka ya sampai sekarang. Bisa bayangkan nggak bahwa dalam proses menuju tatap muka ini, ternyata yang didahulukan adalah asesmennya dulu. Bukan satu proses kembali secara bertahap ke sekolah, bukan lalu membiasakan terhadap kehidupan yang sehat di sekolah, bukan hal-hal yang dalam keseharian yang hilang selama ini dan disesuaikan dengan situasi pandemi, tapi justru asesmen nasional ini. Jadi untuk siapa sebetulnya ini dilakukan? Dan mengapa itu genting sampai harus dilakukan pada saat anak-anak kita itu sebetulnya proses menuju tatap muka saja belum dilakukan dengan baik. Dan karena dalam asesmen nasional ini ada butir di mana disebutkan bahwa harus dengan persetujuan orang tua, ini kan sebetulnya juga memberikan tanggung jawab pada orang tua ya. Kamu tanggung jawab loh, kalau kamu mengizinkan artinya kesehatan dan keamanan anakmu tanggungan kamu ya. Gitu. Ini juga nggak adil, karena kita tahu bahwa ketika orang-orang berada dalam satu tempat dan orang itu berada dari begitu banyak kelurahan, dan bukan saja DKI, melainkan juga dari Jabodetabek mungkin ya, maka kemungkinan menjadi lebih besar untuk mendapatkan kontak-kontak yang bervirus. Gitu. Sekarang saja hari ini saya baca di corona.jakarta.co.id, ini menunjukkan 264 dari 267 kelurahan dengan kasus positif aktif. Gitu. Nah, memberikan ini pada orang tua, anak itu senang kan untuk ketemu teman. Jadi untuk ketemu teman mereka akan senang. Lalu ini membuat orang tua harus berada dalam posisi yang sulit. Padahal kita tidak bisa menjamin bahwa keamanan itu bisa dijamin gitu, dalam kesehatan. Jadi dalam sisi ini juga meragukan ya. Saya sangat meragukan pentingnya asesmen nasional saat ini.
Nah, jadi yang pertama tadi jenisnya, kalau jenisnya seperti apa yang ditunjukkan, saya meragukan efektivitas adanya itu, karena kebinekaan itu adalah dalam ranah kesadaran yang harus ditunjukkan dalam keseharian, dalam bentuk-bentuk kegiatan yang menggunakan potensi lingkungan, yang menggunakan keragaman pemangku kepentingan yang ada di lingkungan gitu. Nah, saya juga ingin mengingatkan bahwa sebetulnya belum dicabut loh Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 ya, yang ditandatangani oleh Mendikbudristek tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus. Ini meskipun suratnya sifatnya surat edaran, tapi sebetulnya merupakan angin segar, di mana di situ jelas disebutkan bahwa guru diharapkan menekankan kebermaknaan dalam setiap kegiatan pembelajaran. Dengan demikian bisa terjadi keragaman pendekatan, dan juga kata kunci lainnya kecakapan hidup, lalu juga bisa bervariasi sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses dan fasilitas belajar. Sebetulnya ini saja, ini merupakan satu perubahan paradigma yang luar biasa, yang bisa jadi pintu masuk untuk pendampingan terhadap guru-guru. Sehingga kegiatan betul-betul bisa diambil dari lingkungan yang ada, menggunakan potensi lingkungan yang ada, dan produk-produk aktivitasnya bisa dilihat kebermaknaannya. Kata kuncinya adalah semua ini membutuhkan kebermaknaan, dan tentu kontekstual dalam hal ini. Nah, kalau guru lalu diharapkan bisa dalam surat edaran yang belum dicabut itu, mengaitkan mata ajarnya secara kontekstual dengan latar belakang murid yang berbeda, pendampingan kan jadi penting ya. Lalu ini kan sesuatu yang sebetulnya harusnya ada, kebermaknaan tuh harus ada, dengan atau tanpa pandemi. Jadi harusnya memang ini menjadi basis dari proses pembelajaran yang terjadi. Tapi kok bukan ini yang dijadikan prioritas ya? Saya merasa dalam hal ini saya tidak bisa memahami alur pikiran kementerian dalam hal ini. Jadi dalam pendekatannya, dalam prioritasnya, dalam pemaknaannya justru. Kita tahu bahwa dalam berbagai teori survei lingkungan itu, lingkungan sekolah ya, ada macam-macam penekanan. Tapi selalu kan yang ditekankan ada kesepakatan, ada keamanan, ada itu selalu keluar kan. Nah, dan multidimensi. Jadi sebetulnya sangat dipengaruhi oleh persepsi pemangku kepentingan di dalam komunitas sekolah sendiri. Kalau lalu diharapkan dalam pilihan ganda terjadi satu jawaban yang dianggap terbaik, maka ini juga sulit gitu. Karena realitas subjektif ini adalah sesuatu yang sulit sekali diangkat dalam semangat keragaman ini sendiri. Wong dalam komunitas yang sama juga bisa terjadi keragaman itu kan. Nah, saya juga jadi ingat ada beberapa contoh teman-teman guru ya. Ada seorang teman guru di SMA di Cianjur yang ketika tahu bahwa Yayasan Cahaya Guru 100% mendukung SKB 3 Menteri mengenai seragam yang baru-baru ini dilakukan, maaf saya agak batuk. Kebingungannya sederhana dan terbuka diungkapkan pada kami. Dia tuh cuma tahu melalui lingkungannya selama bertahun-tahun ini bahwa anak perempuan tuh memang harusnya Muslim harus disiapkan untuk mengenakan jilbab berdasarkan perintah bupati dan ustadz yang dia kenal, dan menyiapkan menurut dia adalah memang mengharuskan menggunakan jilbab itu sebagai kewajiban seorang muslimah. Jadi dia bingung ketika ada SKB 3 Menteri ini. Lebih bingung lagi ketika kami mendukungnya. Jadi itu tuh perlu pelan-pelan dijelaskan. Kami tuh pernah juga ketemu dengan seorang guru yang jelas-jelas mengatakan
Saya tuh selama ini saya selalu pikir agama tertentu itu adalah orang-orang kaya dan sombong. Sehingga dia kaget ketika dalam kesempatan ruang perjumpaan yang pertama kali dialaminya, anggapannya itu runtuh, salah. Berarti ruang perjumpaan menjadi hal yang sangat penting. Berarti pula ketika kita bicara mengenai keragaman, yang perlu dicari adalah seberapa jauh sekolah-sekolah itu menciptakan ruang-ruang perjumpaan atau diberikan kesempatan untuk mengalami ruang-ruang perjumpaan itu sendiri. Gitu. Jadi ini beberapa hal yang menjadi bagian dari, saya termasuk yang kelompok galau melihat asesmen itu. Nah, dari pertemuan itu saja sudah bisa dibayangkan latar belakang pengalaman dan kesempatan yang dimiliki guru akan sangat berkaitan dengan pandangannya mengenai lingkungan sekolah yang perlu dibangun. Dan sangat mungkin terjadi apa yang dipandang sebagai kebaikan ternyata merupakan pelanggaran hak untuk lainnya. Jadi harus menyisakan kemungkinan tidak tahu, bukan tidak mau. Di mana ini dilakukan dalam asesmen itu? Latar belakang bangsa kita tuh masih harus menyisakan itu, nggak bisa enggak. Gitu. Penting sekali untuk menciptakan alat asesmen yang justru membuka ruang-ruang di mana bukti-bukti keragaman itu ada di sekeliling kita dan digunakan dengan baik. Harus ada kesiapan untuk belajar dari keragaman itu sendiri dan menemukan potensi yang ada dari setiap penjuru negeri. Dan itu yang sebetulnya menjadi krusial kalau kita kaitkan dengan edaran kebermaknaan. Nah, saya juga ingin mengaitkan itu dengan sebetulnya ruh dari Undang-Undang Sisdiknas kita, pasal 4 ayat 1, tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan. Prinsip penyelenggaraan pendidikan namanya juga prinsip penyelenggaraan pendidikan ya. Mestinya pada aspek regulasi jadi ruh atau jiwa perundangan dan peraturan harus menjadi konsideran dalam turunan-turunan di bawahnya sampai implementasinya. Pada aspek praksis pendidikan, prinsip ini harus jadi pijakan sekolah untuk lebih percaya diri dalam menyelenggarakan pendidikan yang demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif. Dan pada aspek filosofi, prinsip ini harus menjadi hal yang penyelaras dengan filosofi pendidikan Indonesia yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan memerdekakan manusia. Nah, waktu kita bicara mengenai demokrasi, maka kaitan dengan pendidikan adalah tentang manusia dan kemanusiaan, bukan kekuasaan. Ketika bicara keadilan, kita membicarakan pengenalan lingkungan, sehingga bisa melakukan intervensi pada situasi yang menghalangi terjadinya keadilan. Dan ketika kita mengangkat non-diskriminatif, kita memastikan tidak adanya pengutamaan atau pembedaan. Di sini juga kami menjadi gelisah melihat adanya penggerak-penggerak itu. Karena label-label itu berpotensi untuk melanggar ruh dari Undang-Undang Sisdiknas ini. Karena di situ ada pengutamaan, di situ ada pembedaan, sementara di luar-luar lain mungkin ada yang melakukan hal yang lebih sama atau baik, atau bahkan yang sudah ditetapkan itu ternyata bukan contoh, bukan sesuatu yang dibutuhkan oleh lingkungan. Dan kalau itu terjadi, maka sebetulnya kementerian melanggar ruh dari prinsip dari Undang-Undang Sisdiknas itu. Nilai keagamaan, hak asasi manusia, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa yang dalam prinsip itu disebutkan harus menjunjung tinggi semua itu perlu terlihat dalam setiap kebijakan, terutama yang diambil oleh kementerian sendiri. Jadi ketika kebijakan itu terjadi, maka nggak bisa satu hal mengabaikan yang lain. Semua memiliki
satu arti yang sama dalam keseluruhan. Nah, dalam kajian Cahaya Guru, pemahaman prinsip penyelenggaraan pendidikan ini ternyata mengurangi persoalan dalam pengelolaan keragaman di sekolah. Bagaimana ini bisa terlihat? Gitu. Pemahaman dari prinsip penyelenggaraan pendidikan ini sendiri memungkinkan adanya praksis penyelenggaraan pendidikan yang demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif. Tapi ini sama sekali tidak pernah dibunyikan. Dan memang untuk itu penting adanya penghayatan, adanya sosialisasi, adanya pengetahuan awal, karena jangan-jangan pengetahuan awal pun tidak ada. Gitu. Sama pentingnya dengan memahami semua kata kunci dari prinsip-prinsip tersebut. Nah, dan kalau kita mengaitkan kembali dengan surat edaran nomor 4 tahun 2020 yang belum dicabut, maka kebermaknaan itu sangat penting ya. Dan sangat penting untuk dikaitkan dengan prinsip yang menjadi ruh dari Undang-Undang Sisdiknas ini. Dan di sana kejelian menangkap potensi lingkungan, praktik baik, membangun pemahaman menjadi krusial. Semangat untuk melihat apa yang kita inginkan bersama akan membantu para guru untuk lebih memahami kebersamaan itu sendiri. Jadi judulnya adalah kita perlu mencari semua hal-hal yang baik yang bisa kita angkat bersama-sama. Dan dalam hal ini tentu pelibatan menjadi sangat penting. Tanpa label kita bisa kok menemukan semua yang baik itu dan bersama-sama mengangkatnya menjadi inspirasi dan menjadi penguat untuk yang melakukan. Karena sayang ya untuk yang melakukan tapi tidak terpilih dalam penggerak-penggerak itu, sementara mungkin itu hal yang penting. Informasi mengenai dinamika persoalan dalam keragaman sering sekali lebih mudah teratasi bila ada pemantauan berkala, sekaligus pendampingan dan juga adanya mekanisme aduan yang jelas. Sekarang ini apa yang disebut sebagai mekanisme aduan saja masih belum berjalan dengan baik. Gitu. Jadi itu juga harus disiapkan. Untuk melihat perkembangan sekolah mau tidak mau itu harus disiapkan. Dokumentasi praktik baik untuk jadi inspirasi penerapan satuan pendidikan sekali lagi sangat penting dilakukan. Dan itu cuma bisa kalau seluruh pemangku kepentingan bekerja sama dan dilibatkan. Pelibatan dan kontekstual itu kata kunci. Bukan pada surveinya sendiri, tapi bagaimana bisa melibatkan kontekstual, dan yang paling penting mendengarkan. Mungkin perlu sudah untuk mendengarkan berbagai suara dan juga melibatkan suara-suara yang selama ini tidak terdengar. Bukan kita-kita ini yang mungkin sudah terlalu sering terdengar, tapi juga lebih mendengarkan dari ujung-ujung di sana. Mungkin itu ya. Jadi judulnya adalah Saya Meragukan. Oke, jadi urgensinya apa ya? Mungkin nggak kalau ini karena legacy kan gitu, karena ini pengganti UN kan gitu, harus dilaksanakan. Ditambah lagi juga anggarannya 500 miliar loh, hampir 500 miliar kurang dikit kan udah September nih. Urgensi juga itu kalau nggak termanfaatkan. Mungkin tampil beda aja Pak Indra. Saya tidak ingin berburuk sangka untuk ke arah sana. Tapi saya sangat ingin memang mendengar urgensinya apa dibandingkan keselamatan anak-anak kita dan juga menemukan potensi-potensi dan hal-hal baik yang sudah terjadi yang sebetulnya bisa menjadi inspirasi untuk lainnya.